dalam pengenalan kurikulum yang akan disampaikan oleh Abah Hilman Yosaf Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta didik baru di SMA Siti Aisyah Kadungora. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan mengenal tentang kurikulum yang berjalan di SMA Siti Aisyah. Ya, langsung saja. Dalam kurikulum di SMA Siti Aisyah Kadungora ataupun kurikulum yang diterapkan oleh setiap satuan pendidikan itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya dengan berbagai macam perkembangan zaman, lalu kebutuhan pendidikan, dan juga tantangan yang akan dihadapi nanti di masa depan. Itu terjadi beberapa penyempurnaan dalam struktur kurikulum. Salah satunya di dalam kurikulum 2000 atau dalam kurikulum tahun 1996 itu terjadi perubahan menjadi kurikulum 2004 atau istilahnya itu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Disempurnakan lagi sehingga berubah menjadi kurikulum 2006 atau KTSP atau juga kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan juga hingga sekarang ada perubahan yang dinamakan dengan kurikulum 2013. Lalu dalam kurikulum 2013 juga itu sama, ada revisi-revisi, ada sampai revisi 2017, revisi 2018, sehingga itu terjadi revisi tersebut sama untuk melengkapi atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan ataupun juga menyikapi kebutuhan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Tetapi secara garis besarnya dengan adanya perubahan tersebut itu tidak terlepas dari poin-poin baik dalam peningkatan karakter peserta didik ataupun juga peningkatan pengetahuannya dan juga peningkatan dalam segi keterampilannya atau bisa di dalam kurikulum 2013 itu ada yang dinamakan K1, K2, K3 dan K4. Untuk karakternya atau sikapnya itu ada di K1 dan K2. Jadi ada yang di keagamaannya dan juga sikap sosialnya. Lalu K3 pengetahuan dan K4 keterampilan. Nah, khususnya di SMA Siti Aisyah Kadungora ini menerapkan kurikulum 2013. Adapun struktur kurikulum ataupun mata pelajaran yang ada di SMA Siti Aisyah Kadungora. Nah, dalam mata pelajaran yang ada di SMA Siti Aisyah Kadungora ini, nah sesuai dengan kurikulum 2013 terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ada kelompok A, lalu ada kelompok B, lalu ada kelompok C, dan kelompok lintas minat. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B itu namanya kelompok wajib A dan B karena kebanyakan dari kelompok A dan kelompok B ini materinya ataupun mata pelajarannya itu hampir sama dengan waktu di SMP. Yang membedakannya adalah ini ya, di nomor 5 ada sejarah Indonesia. Ini tidak ada di SMP. Lalu ada kelompok C atau peminatan. Nah, untuk kelompok C itu peminatan. Nah, untuk kelompok C itu kelompok peminatan. Nanti adik-adik akan diarahkan ataupun akan digiringkan untuk memilih salah satu jurusan. Nah, jadi nanti setelah kegiatan ini berjalan dengan lancar, sudah beres, nah nanti adik-adik sekalian akan digiringkan untuk memilih salah satu jurusan yang adik-adik terutama senang disenangi, baik untuk memilih IPA dan memilih IPS. Dan kebetulan ada satu jurusan yang tidak diselenggarakan di SMA Siti Aisyah Kadungora, yaitu jurusan bahasa, karena memang sekarang hampir setiap sekolah untuk jurusan bahasa itu tidak diselenggarakan. Oke,
Baik lagi, untuk jurusan pertama ada jurusan IPA atau MIPA. Nah, mata pelajarannya yaitu ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ini mata pelajaran atau jurusan yang ada di IPA. Nah, mata pelajaran ini keempat ini adalah pecahan dari kalau di SMP-nya itu IPA gitu ya. Lalu di sini ada mata pelajaran matematika dan di kelompok wajib A juga sama ada mata pelajaran matematika. Nah, ini mata pelajaran matematikanya pun berbeda. Nah, kalau matematika yang ini adalah masuknya ke kelompok wajib ya, dan ini matematika ini masuknya ke kelompok minat itu. Kelompok minat atau di matematika minat itu biasanya suka disingkat jadi matan gitu ya, atau matematika peminatan gitu. Lalu kalau misalkan adik-adik yang ngambil jurusan IPS, maka mata pelajarannya itu ada, nah yang ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, lalu ada juga mata pelajaran pilihan. Nah, ini ya, ada mata pelajaran pilihan atau juga pendalaman materi. Nah, pendalaman materi karena ini mata pelajarannya pilihan, misalkan ada di jurusan IPA, misalkan nama si A itu jurusannya IPA, itu boleh mengambil salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan IPS. Nah, gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan di IPS nih bisa mengambil salah satu mata pelajaran yang ada di IPA. Nah, namanya mata pelajaran ini adalah mata pelajaran lintas minat. Setiap mata pelajaran itu memiliki jamnya masing-masing, baik itu lintas minat, matematika peminatan juga, atau matematika wajib juga, itu memiliki jamnya masing-masing. Nah, selain itu di SMA Siti Aisyah Kadungora itu ada juga pengembangan diri. Itu dengan setiap mata pelajaran itu jumlah jamnya 2 jam pelajaran. Salah satunya ada mata pelajaran BTHQ, lalu ada mata pelajaran Qiraat, dan juga ada mata pelajaran Teknik Informatika, di mana setiap mata pelajaran dalam pengembangan diri ini memiliki eh, skillnya masing-masing. Misalnya di dalam BTHQ, jadi adik-adik bisa belajar bagaimana cara menulis atau belajar Al-Quran. Dalam Qiraat juga adik-adik juga bisa belajar seni dalam membaca Al-Quran gitu ya. Lalu ada teknik informatika. Nah, di sini itu meningkatkan kemampuan di dalam mengolah teknologi. Nah, salah satunya komputer, dan juga sekedar informasi bahwa di SMA Siti Aisyah juga itu sudah memiliki lab komputer dengan satu labnya itu 40 unit dan 2 server. Nah, sehingga dapat ditotalkan bahwa dalam satu minggu adik-adik itu belajar sekitar 46 sampai 48 jam. Ini hitungannya per minggu, bukan per hari gitu. Nah, dalam menjalankan roda pendidikan, SMA Siti Aisyah juga memiliki kepala sekolah gitu ya, atau struktur organigram. Nah, kepala sekolahnya ini Abah Hari Triputo Harja. Lalu juga dalam mengatur administrasi sekolah itu ada Abah Hilman Yusuf Firmansyah sebagai Wakasek Kurikulum, dan juga Abah Asep Mulyadi sebagai Wakasek Kesiswaan. Tidak hanya itu, ada juga wali kelas atau guru kelas yang nantinya sebagai orang tua kalian selama kalian di sekolah. Lalu ada untuk di kelas 10 ada Ambu Aan Anggraini. Nah, kebetulan beliau mengajar biologi dan juga SBK sebagai wali kelas kelas 10 IPA. Jadi adik-adik kalau misalkan masuk jurusan IPA, nah nanti akan ketemu dengan Ambuaan Anggraini gitu ya. Kalau misalkan yang jurusan IPS juga ada, yaitu bersama Ambu Lia Nur Amilah. Nah, kebetulan beliau mengajar sosiologi dan geografi sekaligus wali kelas di kelas 10 IPS gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mau masuk jurusan IPS, nah ada Ambu Lia. Begitu juga untuk kelas 11
bagi IPA IPS, begitu juga untuk kelas 12 IPA dan IPS-nya memiliki orang tuanya masing-masing itu di sekolah. Nah, di SMA Siti Aisyah Kadungora dalam kriteria penilaian nih, bagaimana cara penentuan atau misalkan guru memberikan nilainya bagaimana gitu. Nah, secara garis besar sekolah itu memiliki standarisasi bahwa siswa tersebut dikatakan lulus setelah nanti kalau adik-adik nanti di kelas 12 karena sudah memenuhi seluruh ketuntasan yang sudah diberikan kepada peserta didik atau istilahnya ada KKM-nya. Jika KKM-nya sudah terlampaui, berarti siswa tersebut dikatakan lulus. Lalu kriteria penilaiannya apa saja? Itu yang ada di SMA Siti Aisyah Kadungora. Oke, yang pertama di dalam sikap karakternya ada sikap religius dan sikap sosial. Itu bisa aja masuknya ke absensi, lalu karakter sehari-hari, lalu juga apa ya berdiskusi dengan teman baik dalam KBM ataupun di luar KBM. Lalu juga ada K3-nya yaitu dengan pengetahuan kemampuan adik-adik sekalian kalau misalkan ada ulangan harian baik itu tes tulis ataupun tes lisan. Lalu juga ada keterampilannya. Nah, kalau misalnya dalam keterampilan itu kebanyakan praktek, tugas gitu ya, keterampilannya. Nah, maka dari berdasarkan K1, K2, K3 dan K4 ini itu dirincikan dalam segi penilaiannya itu pertama ada penugasan. Ya, jadi maksudnya penugasan ini setiap mata pelajaran nanti akan memberikan tugas itu setiap mata pelajaran nanti sebagai bahan penilaian untuk nantinya menjadi kriteria kelulusan. Lalu setelah penugasan ada portofolio. Nah, bentuk portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai macam tugas. Misalkan ini siswa A itu diberi tugas A, B, C, D gitu. Nah, itu di satu file kan atau di satu map gitu biar nantinya tidak hilang. Nah, ini portofolio. Lalu ada juga ujian praktek. Nah, ini ujian praktek. Ada ujian praktek biasanya semacam mata pelajaran seni budaya, lalu PJOK, yaitu masuknya ke ujian praktek. Lalu ada juga ada ujian tulis. Nah, kalau ujian tulis itu semacam ujian tulis pakai kertas sama pensil itu semacam mata pelajaran PAI, lalu ada juga matematika itu ujian tulis. Nah, sampai seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi selamat bergabung di SMA Siti Aisyah Kadungora. Semoga adik-adik juga selalu ada dalam kesehatan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan tidak lupa juga memakai APD atau alat perlindungan diri dan juga adik-adik semoga bisa nyaman bersekolah di SMA Siti Aisyah sehingga karena dengan nyaman prestasi pun bisa diraih dan juga nanti kita bisa berkumpul bersama di SMA Siti Aisyah Kadungora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Hilman Yosa yang sudah memaparkan materi mengenai pengenalan kurikulum. Semoga dapat dipahami karena materi ini sangat penting untuk kita semua. Oke adik-adik, kegiatan hari ini kita cukupkan sekian dan kembali lagi besok dengan semangat belajar baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.